Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur ya Bapa atas penyertaan-Mu dari malam, siang hingga malam hari ini ya Tuhan, sehingga kami dapat merasakan kehadirat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang kami dengarkan dapat bertumbuh di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Supaya kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Apapun kiranya Tuhan menjauhkan roh-roh setan, roh-roh jahat yang mengganggu kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Shalom. Hari ini kita sama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Sebelum itu, ada baiknya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Valen Arisan Tamba dengan NIM 220201057 dengan prodi yaitu prodi teologi, dengan mata kuliah yaitu homiletika, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Arif Surpistompul MTH, yaitu dosen teologi. Ya. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester saya ataupun UAS dengan mata kuliah homiletika. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan dari Ibrani 10 ayat yang ke-23. Saya akan membacakannya untuk kita semua, yang berbunyi, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dengan tema yang saya bawakan pada hari ini yaitu bertekun dalam pengharapan. Seorang yang pernah tergabung dalam tim SAR Indonesia, yaitu sebuah kelompok yang bertugas menyelamatkan orang lain dari musibah dan bencana, pernah berkata, jika kita tersesat dalam perjalanan mendaki gunung, maka yang harus dilakukan adalah jangan pernah berhenti berjalan selelah apapun sampai kita menemukan rumah penduduk dan mendapatkan pertolongan. Artinya, seseorang yang sesat tidak boleh berhenti berjalan dengan alasan apapun sampai mendapatkan pertolongan. Jika berhenti karena lelah, biasanya akan tergoda untuk duduk di tanah, bahkan berbaring. Dan jika hal itu terjadi, maka tanah akan menyerap panas tubuh dan hal itu bisa menyebabkan kematian. Cukup sering ditemukan para pendaki gunung yang meninggal dalam keadaan duduk, padahal hanya beberapa ratus meter ke depan ada perkampungan penduduk yang bisa memberikan pertolongan. Perjalanan kehidupan seseorang yang percaya akan menghadapi masa-masa yang sukar, seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 1 yang berbunyi, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang akan sukar. Suatu situasi dan kondisi di dunia ini akan semakin memburuk di hari-hari terakhir ini. Seperti meningkatnya kejahatan, standar moral yang semakin turun, kehidupan yang sulit dalam hal finansial, tingkat kesehatan dan kesejahteraan yang semakin menurun, dan juga penyesatan yang terjadi semakin berkondisi yang semakin sulit ini menyebabkan banyak orang kehilangan imannya kepada Tuhan dan mengalami goncangan dalam hati dan pikirannya.
Pada saat seperti itu, apakah yang harus dilakukan? Sama seperti kisah di atas. Seorang pendaki gunung yang sedang dalam kesulitan harus terus berjalan sampai menemukan pertolongan. Tuhan mengingatkan bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Yang apa? Yohanes 10 ayat 10 yang berbunyi, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hanya oleh karena Kristus kita memiliki pengharapan baru yang memberikan kekuatan untuk terus berjalan dalam iman sampai memperoleh kegenapan janji yang sempurna dalam kekekalan. Dalam Tuhan Yesus ada pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan, dan Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Dia sanggup dan selalu menepati janji yang diberikannya pada kita. Inilah pengharapan yang kuat bagi jiwa kita. Roma pasal 5 ayat 5 yang berbunyi, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan Ibrani 6 ayat 19 yang mengatakan, sebab di mana ada wasif, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasif itu. Yang harus kita lakukan adalah kita harus bertekun dalam pengharapan yang telah dijanjikannya itu. Bertekun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkeras hati dan sungguh-sungguh serta dan berpegang teguh. Artinya tidak tergoyahkan. Terus berpegang kepada pengharapan dalam Kristus dan sungguh-sungguh hidup dalam pengharapan tersebut. Bagaimana sih kita bisa bertekun dalam pengharapan? Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 12 yang berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Adapun poin yang saya bawakan dalam teks ini ada 3 poin. Yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Yang arti kita bersukacita karena dalam setiap masalah dan tantangan selalu ada pengharapan. Pengharapanlah yang memberikan kekuatan untuk terus berjalan dalam iman dan ketaatan kepada firman-Nya. Jemaat Makedonia adalah contoh jemaat yang bersukacita dalam pengharapan, sekalipun di tengah kondisi yang tidak baik. 2 Korintus pasal 8 ayat yang 1 sampai ke 2 yaitu yang berbunyi tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Ayat yang kedua yaitu yang berbunyi, jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Jadi, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicoba dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, bersukacitalah dalam segala keadaan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya yang
yang berharap kepadanya. Bahkan dalam masa-masa yang sulit, dia ingin memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang berkuasa, sanggup menolong. Pengenalan yang semakin dalam tentang Allah menghasilkan iman yang semakin kuat. Dan kita akan menjadi umatnya yang bertindak. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dalam Daniel pasal 11 ayat 32 yang berbunyi, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Poin yang kedua yaitu sabar dalam kesesakan. Seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun menghabiskan seluruh hartanya untuk menjalani pengobatan, padahal tidak memberikan hasil seperti yang diharapkannya. Ketika ia mendengar tentang segala pekerjaan dan mujizat yang dilakukan Yesus, iman dan pengharapan akan kesembuhan muncul dalam dirinya. Dia mendengar bahwa Yesus akan melewati daerah tempat tinggalnya. Iman dan pengharapan itu terjadi nyata ketika ia menyentuh jubah Yesus. Kesabaran wanita ini selama 12 tahun adalah teladan bagi kita untuk tetap sabar dalam masa-masa kesesakan. Memang tidak mudah menjalani masa-masa yang sukar, tetapi pengharapan dalam Kristus memberikan kekuatan bagi kita untuk menanggungnya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun, memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah, yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat yang kedua yang berbunyi, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehidupan tekun, memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tunjukkan mata kita kepada Yesus yang memampukan kita untuk sabar dalam masa sulit. Poin yang ketiga yaitu bertekun dalam doa. Matius 7 ayat yang ke-7 yang berbunyi, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kata minta, cari, dan ketok adalah kata kerja, dilakukan secara terus-menerus sampai menghasilkan sesuatu. Karena itu, berdoalah dengan tekun sampai Tuhan menjawab doa kita. Seorang janda dalam perumpamaan Tuhan Yesus yang terus-menerus minta pembelaan dari seorang hakim, pada akhirnya sang hakim bersedia membela perkaranya. Sekalipun hakim itu tidak takut terhadap siapapun, tetapi karena ketekunan janda ini akhirnya memutuskan untuk membelanya. Tuhan akan membenarkan orang pilihannya yang terus berdoa dan ketekunan. Ketekunan doa tidak hanya untuk menghasilkan jawaban doa, tetapi juga membentuk orang yang berdoa memiliki karakter Kristus di dalam dirinya. Semakin banyak berdoa, maka tentu semakin intim hubungan kita dengan Tuhan
Dan keintiman itu mengubah diri kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Rasul Paulus menulis dalam kitab Roma pasal 5 ayat 3-4 yang berbunyi, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Di tengah-tengah kesengsaraan dan ketika kita terus bertekun, Tuhan akan memberikan pengharapan yang memberikan kekuatan bagi kita. Kesimpulan dari firman Tuhan yaitu, bertekun dalam pengharapan adalah bahwa sebagai orang percaya kita dipanggil untuk tetap kuat dan setia meskipun menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Pengharapan dalam Tuhan memberi kita ketekunan untuk terus melangkah, karena kita percaya bahwa janjinya pasti digenapi. Dengan bertekun, kita menunjukkan iman yang hidup dan menghasilkan karakter yang semakin dewasa. Bersukacita seperti yang tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Oleh sebab itu, mari kita hidup dengan pengharapan yang teguh, percaya kepada Allah yang setia, dan menjadi terang bagi dunia. Sebab Allah sumber pengharapan yang abadi, Dia tidak akan mengecewakanmu. Oleh sebab itu, marilah kita berpengharapan sama Tuhan. Jangan pernah berpengharapan kepada manusia, sebab manusia akan mengecewakanmu, tetapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakanmu, walaupun janji-janjinya sulit untuk digenapinya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yaitu yang mengajarkan kami untuk berpengharapan kepada Tuhan saja, bukan berpengharapan kepada orang lain, kepada manusia, ataupun kepada setan-setan ya Tuhan. Banyak dosa yang kami perbuat, kiranya Tuhan hapuskan. Hanya di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Shalom.